Bang, go big with the bang. Selamat sore Bapak Teten Mas Duki yang luar biasa, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kita berdua ini Pak datang dari podcast Big Bang. Big Bang ya? Big Bang. Big-nya itu dari kolaborasinya dengan PT Boa Indonesia Global Pak, perusahaan teknologi yang mendepankan ekosistem. Jadi mendukung UKM nih Pak, mulai dari hulu ke hilir, commerce-nya, e-logistiknya, sistemnya, sampai finance-nya Pak. Tentunya berdiri sendiri itu sudah tidak menjadi tren ya Pak, harus kita kolaborasi. Jadi banknya dari Berbangsa Foundation yang berkolaborasi dengan banyak kementerian untuk bagaimana desa-desa di Indonesia ini Pak bisa mandiri secara ekonomi melalui pariwisatanya, melalui juga produk-produk mereka ataupun hal-hal lain yang menjadi potensi mereka. Jadi ini cocok Pak kami berdua. Jadi Big Bang itu singkatan Big Bang itu. iya Pak, Big Bang. Nah, tapi harapan saya betul-betul memang terjadi Big Bang. Iya, amin. Harus Pak. Harus. Dengan kerja keras, kerja pintar, konsistensi dan semangat yang positif ya Pak betul. ya. Saya belajar dari Kang Teten atau yang saya beri. Kita berdua ini the fans Pak dari dulu kepada Bapak. Karena kami melihat Bapak ini fokus bagaimana ya masyarakat Indonesia itu tidak hanya naik kelas UKM-nya Pak, tapi juga memiliki positivity, mindset dan juga apa ya Pak ya, tidak cengeng gitu, mau melakukan out of the box agar mereka bisa sustain tidak hanya tangan di bawah gitu Pak, tapi harus menjadi tangan di atas. Itu hal yang menurut kami sangat-sangat positif. Kita punya tagline ya? Iya, jadi karena itu kenapa tadi kalau misalnya kita bilang Pak Teten tadi Bapak bilang kan harus nggak go big aja, tapi bang. Karena kita tagline-nya gimana kan? Tagline-nya go big with a bang. Jadi bang itu mesti bang banget tuh Pak. Jadi boleh nggak Pak nih? Pak Teten bilang go big, kita with the bang-nya kita ya? Kita jadi biar seru Pak. Jadi gimana tadi? Go big with a bang. Go big with a bang. Jadi harus gitu banget. Jadi kita doakan mulai hari ini kita tambah big dan tambah yang bang. paling bangnya itu benar-benar bang kayak big Ya, bang, big bang. benar. Big bang Pak. Lompatan. Betul Pak. Jadi Betul. jangan biasa-biasa aja ya Pak ya. Iya, harus ada lompatan. Harus ada Betul. lompatan. Pak, pertanyaan pertama Pak, kami melihat Pak banyak ya strategi, aplikasi dan juga event-event Pak yang dilakukan oleh Kementerian Bapak ya bersama seluruh keluarga besar Kemenkop dan UKM Indonesia ini. Tapi ini udah di akhir tahun Pak, dan tahun depan kita akan memasuki tahun yang cukup seru ya Pak, di mana akan ada pesta demokrasi. Boleh nggak Pak di-sharing kepada pemirsa? Ini halo pemirsa juga nih ya. Netizen. Halo pemirsa, pemirsa Big Bang. Apa sih Pak yang menjadi strategi terkini dan apa sih Pak yang maybe signifikan dan khusus Pak yang memang akan Pak dilakukan oleh kementerian Pak? Ya, saya cukup lama mempelajari kenapa berpuluh-puluh tahun struktur ekonomi kita itu didominasi mikro. Iya Pak. Dan sebenarnya bukan hal baru di negara manapun juga. Rata-rata usaha besar itu ya antara 1-2%. Betul. Iya Pak. Nah, selebihnya adalah SMI atau UMKM. Nah, cuma UMKM di Indonesia itu ya tadi 97%-nya itu mikro, Iya. dan itu produknya berteknologi rendah, ya tidak punya daya saing global, apalagi ya global di dalam negeri pun kita sekarang diserbu produk dari luar, nggak bisa bersaing. Nah, ya setelah saya lihat-lihat, ya memang autopilot, ya jadi ketika orang mulai usaha itu tidak ada bisnis plan-nya, ya jadi dia hanya niru-niru aja. Akibatnya ya hampir semua produknya sama, ya dalam skala kecil, ya jadi susah kita mau bawa ke pasar di luar, apalagi nasional global itu agak sulit, hanya beberapa produk tertentu aja yang memang kita punya keunggulan komparatif di pasar global. Nah, karena itu ini yang saya mulai menyusun bagaimana kita mulai melirik apa sih sebenarnya keunggulan domestik kita, gitu. Dan ini kita harus sudah mulai memunculkan peluang-peluang ekonomi baru, ya jangan itu terus. Kalau itu terus ya persaingan
ekonominya semakin Susah ketat, ya, Pak, sekarang ya, semakin kompetitif. kue ekonomi nggak berkembang, Betul. ya nggak bertambah, pembaginya makin banyak. Betul. Nah, jadi termasuk juga yang di digital. Nah, transformasi digital juga itu satu keharusan, ya. Tapi sekarang itu karena autopilot juga, jadinya lebih heavy, lebih crowded, lebih ini di hilir, di e-commerce, di jasa keuangan dan lain sebagainya. Di produksi enggak. Padahal bagaimana bagaimana Tiongkok, justru digital ekonomi itu betul-betul menjadi ekonomi baru, bahkan punya kontribusi yang sangat signifikan terhadap GDP mereka. Nah, itu karena penggunaan teknologi digital, IoT, AI, untuk diproduksi. Ya, nah kita enggak. Nah, jadi ke depan justru saya sedang mengembangkan untuk menciptakan produk-produk baru, ya, misalnya menjadi bagian dari industrialisasi juga, ya, Pak Presiden sudah sangat setuju, misalnya untuk kita kan mengalami deindustrialisasi itu sejak tahun 2000-an, ya kan, belum bangkit lagi, makin terus berkurang. Nanti kalau nggak segera kita bangkitkan industrialisasinya, pasti nanti orang Indonesia yang bekerja nanti di warung itu, sektor informal lah, yang tidak sustain, upahnya di bawah UMR dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan mendorong para pelaku UMKM kita, koperasi, untuk menjadi bagian dari industrialisasi. Apakah misalnya di produk hilir dari industri tambang, ya, atau juga bisa saya sekarang sedang menyiapkan beberapa rumah-rumah produksi bersama, pabrik-pabrik atau factory sharing yang bisa dipakai bersama oleh para pelaku UMKM terhadap komoditi-komoditi yang kita cukup kuat, ya, bahan bakunya ada. Kalau ini kita bisa produksi barang setengah jadi saja untuk supply chain ke industri makanan, ya, ke food industry, ke farmasi industri, ya, kosmetik dan lain sebagainya. Kita kan kaya dengan herbal. Kita bikin ekstraknya aja, ya, itu untuk bisa melahirkan ekonomi baru dan bisa membangun fondasi untuk industrialisasi. Nah, ini yang sekarang saya siapkan. Yang kedua tadi, transformasi digital ke sektor hulunya. Ya, kita misalnya kita dan ASEAN itu sangat kuat di dua sektor, agriculture sama aquaculture. Ya. Nah, beberapa platform digital yang sudah masuk ke aquaculture ini udah menjadi unicorn dalam waktu singkat. Karena memang size-nya besar. Dan memang kita butuh teknologi, aplikasi digital untuk mengagregasi usaha-usaha mikro. Karena di sektor aquaculture dan agriculture kan petani-petani kecil, peternak kecil, nelayan-nelayan kecil. Itu kan untuk mendapatkan efisiensi, productivity, supply kepada market yang kuantitinya masuk begitu, itu kan kalau tidak menggunakan teknologi digital itu pasti tidak efisien. Nah, saya mengarahkan ke itu. Baik, Pak. Ini tadi kalau misalnya tadi Kak Eka bicara soal teknologi digital nih, Pak. Tapi kan kalau tadi Bapak bicara tadi saya nangkep tuh bahwa dari hulu ke hilir kita kan udah clear ya, Pak. Apalagi sekarang saya lihat tuh kayak misalnya di Sulawesi. Sulawesi itu banyak sekali ikan-ikan. Sebenarnya itu kan mereka bisa dijadikan tidak hanya ikan mentahnya, tapi bisa barang setengah jadi atau malah jadi sekalipun. Yang itu sebenarnya bisa diekspor. Nah, tapi kan kenyataan terjadi atau nggak hanya ikan sih, kita bisa bilang juga perak aja misalnya. Perak kita ini kan sebenarnya kan juga bisa kita gunakan untuk seperti perhiasan-perhiasan sudah jadi barang, malah udah barang jadi atau setengah jadi juga nggak apa-apa, nanti tinggal diekspor, nanti mereka yang lebih perhalus lagi, karena memang kita agak susah untuk perhalusnya. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, apalagi dia bermain di desa-desa ya, Pak,
di desa-desa itu namanya digitalisasi, itu kan susah ya Pak. Transformasi digital kita tuh kadang nggak sampai ke desa. Jadi kalau misalnya kita ngomong supply chain itu ada mandek di tengah-tengah gitu loh Pak. Nah pertanyaan mendasar tadi, kalau misalnya tadi sebenarnya Ria tadi agak nangkap bahwa sebenarnya bagus banget tuh Pak program Bapak yang bicara bahwa kalau kita di hulu atau di desa-desa ini kita bisa satu sentra-sentra industri, karena kan seperti kayak di Solo, Jogja, industri batik itu kan di desa-desa Pak sebenarnya. Tapi kalau misalnya rumahan-rumahan, tapi nggak ada satu pool atau nggak ada industri yang benar-benar bisa, itu kan repot. Nah itu isunya. Nah, itu karena dia. di Gimana dalam tuh, Pak? struktur ekonomi yang dinominasi yang mikro-mikro Betul, ini, betul. kan secara natural muncul apa yang disebut dengan pengepul, Betul. tengkulak. Betul. Karena peran mereka itulah yang mengagregasi produknya Betul. supaya bisa mensuplai market, Betul. buyer, Betul. konsisten dari segi quantity dan quality. Ya. Nah, tapi kan ini eksploitatif. Ya, karena si pengepul sama buyernya itu bukan bagian dari circular ekonomi orang petani-petani Betul. kecil, produser-produser kecil gitu ya, petambak kecil. Nah, ini yang saya kira bisnis modelnya yang kita harus bangun dulu. Sekarang saya udah punya beberapa piloting, ya. Ini kita agregatornya koperasi, ya, dan mereka menjadi owners dari koperasi ini. Dan koperasinya koperasi multi pihak juga, sehingga bisa melibatkan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan circular bisnis mereka. Nah, kita juga mengembangkan skema pembiayaan. Bagus, ya, menarik. skema pembiayaan, dan ini sudah Pak Presiden sudah lihat model bisnis ini, karena ini sangat bagus untuk mendukung ketahanan pangan kita yang berbasis petani-petani kecil, nelayan-nelayan kecil, petambak-petambak kecil, ya, pekebun-kebun kecil. Nah, kita udah kembangkan. Ya, nah ini tinggal direplikasi. Nah, karena nah, tapi sekarang justru saya mau masukin teknologi, ya, karena ini belum efisien, belum efisien. Setuju, Pak. Nah, saya udah ada lihat tuh ada 2 atau 3 aplikasi digital yang bergerak di agriculture dan aquaculture. Ini untuk beberapa komoditi ya, udang, ikan nila, lele, sama misalnya kentang, cabai merah, sama bawang merah, terus ada juga jeruk. Ini udah lebih efisien, ya. Jadi model atau misalnya bisnis modelnya udah clear ya Pak ya kalau yang ini. Sangat clear, dan salah satunya udah jadi unicorn. Berarti tinggal kita aplikasiin untuk yang bisnis yang lain sebenarnya ya Pak ya. Jadi seperti itu. Ya, bagaimana misalnya dengan aplikasi digital itu mereka bisa mengakses pasar, mengakses pembiayaan, mengakses teknologi, sehingga productivity merekanya jauh lebih baik. Ya, Pak. Tapi yang paling penting kita potong dulu nih tengkulak nih, karena ini tugas kita nih Pak sebenarnya. Ya, dan karena tengkulak itu harus dipotong, ya, karena ini biasanya kan pedagangnya yang paling untung daripada produsennya. Betul. Nah, tapi ini harus didukung dengan sistem pembiayaan. Nah, saya sedang mengembangkan piloting pembiayaan gini. Jadi nanti misalnya contoh lah, ini ada satu koperasi, kita support kapitalnya, ya, koperasinya supaya dia bisa membeli tunai produknya dari petani. Nah, menarik. Ya, dari koperasi nanti misalnya ke buyer, katakanlah ke jaringan supermarket modern itu kan bayarnya jatuh tempo kan, 4 kali ngirim bayar sekali. Kalau petani langsung kan nggak akan keluar. Jadi begitu apa yang terjadi? Begitu koperasi membeli tunai dari petani 100% ya. Akhirnya bank mau biayain petani kecil. Nah, itu yang keren. tadinya tidak pernah ada yang biayain. Betul. Karena potensi macet, potensi NPL-nya tinggi. Tinggi ya Pak. Iya, betul. Dari koperasi ke buyer. Akibatnya apa? Yang kedua yang terjadi. Terjadi pertanian terencana. Apa yang ditanam petani adalah yang diminta sesuai dengan market. QC-nya clear ya Pak ya. Produknya, betul. paritas sayurnya, misalnya ya.
kuantitinya, kapan panennya, sehingga tidak ada lagi nanti isu panen melimpah, harga jatuh. Jadi si petani sejak mulai nanam dia udah ada bayarnya, Dan jadi udah- dia aman. Iya. Nah, kami perkuat pembiayaan, ya masih dengan bunga 6%. Nah, tapi saya lihat di India malah lebih bagus. Di India bisa ada organisasi namanya FPO, Farmers Producer Organization. Ini yang kayak koperasi lah, bisa PT, bisa koperasi. Ini bisa mengakses kredit perbankan dengan bunga 3% supaya bisa menyerap produk petani 100%. Nah, artinya model yang saya kembangkan ternyata juga ada di India, walaupun saya sebenarnya Nggak baru tahu nggak belakangan. tak dengan yang India Nah, juga ya Pak artinya ya? ini udah model-model seperti ini, Oke. ya seperti di desa itu Betul. harusnya memang dalam bentuk FPO Betul. atau koperasi, Betul. ya. Kalau desa itu belum tentu masuk skala ekonomi, Betul. ya. Betul. Jadi memang harus ininya bisnis, pendekatan kita harus pendekatan bisnis. Oh, setuju ya. Pak, setuju. Nah, jadi harus didukung dengan pembiayaan. Kalau saja saya sekarang, ya karena ini untuk misalnya mensupport satu ton, untuk bisa menyerap si koperasi menyerap 1 ton sayur setiap hari, kita injek 700 juta. Ya karena 4 kali lipat dari modal mereka kan. Betul. Kan ini besar sekali. Betul. Nah, saya bilang kalau subsidi pupuk yang 36 triliun taruh di tempat saya, Wah, jadi tuh ya Pak ya? itu bisa gampang Udah ngurusin, jadi enak banget ya Pak, langsung sporadis aja ya? ngurusin sayur yang Iya. kita udah, ini kan piloting bukan ini, udah dijadiin model lah. Ya, itu di Ciwidey piloting, kita koperasinya Itifak gitu ya. Exercise kita dengan sistem pembiayaan ini, model bisnis ini. Oke. Itu gampang lah kalau untuk ngurus jagung, padi itu kan bisa disimpan, Betul. bisa digudangkan. Betul. Ini sayur perishable product Iya. yang ngirimnya sehari 2 kali, harus presisi karena mudah rusak, udah bisa. Nah, modelnya seperti itu, dan ternyata dengan sistem itu mereka nggak butuh pupuk, nggak butuh benih, subsidi benih nggak. Lebih reducing cost dong ya Pak ya? Iya, Karena mereka bisa, Iya, karena bisa Ya, betul ya, konten, kayak mereka gitu. nggak butuh itu karena, sustain. Iya, karena benar. kalau dibenerin bisnisnya, income-nya makin Betul. lebih baik. Betul. Karena mereka bisa jual langsung ke Betul. pasar Betul. yang premium lah. Ya walaupun ya itu ada grade C-nya Iya. yang juga kita At least ke standar-standar pasar itu batch-nya. terpenuhi juga ya Pak ya? Penuh Itu bisa. keren tuh. Seperti itu. Nah, ini kita mau replikasi. Nah, tapi kalau yang di aquaculture kebetulan sudah ada ya aplikasi digital yang udah skalanya unicorn, kita sebut saja misalnya EV-Seri. Itu udah platformnya malah bukan hanya di tingkat nasional, dia harus masuk ke Asia Tenggara. Oke. Kalau mau jadi pemain udang nomor 1 dunia, cukup kita dengan Thailand, dengan Vietnam, Malaysia, Indonesia, udah bisa menguasai. Wah, seru ya. Kan Seru ya. kalau platform kan bisa Betul, Kemana-mana, kemana-mana Pak. kemana-mana. Global banget itu, bisa global banget. Nah, Setuju, Pak. kita harus mulai mengarah ke situ. Jadi kesimpulan kita dari pembelajaran ini, ya dari piloting yang saya uji cobakan, itu corporate farming itu sepertinya dulu impossible ya dibangun di Indonesia yang kepemilikan tanahnya 0,3 hektar. Ya, kita lihat corporate farming yang efisien dari segi productivity, quality. Kita hanya lihat misalnya di Amerika, di Betul, Australia, di betul, New Zealand, betul. yang kayak di Belanda itu minimum Betul. petaninya 150 hektar gitu kan. Ternyata itu juga bisa dibuat di Indonesia dengan mengkonsolidasi petani-petani kecil perorangan ya dalam skala ratusan hektar dalam koperasi. Nah, tapi dengan model bisnis yang tadi. Setuju Pak. Jadi malah lebih kuat. Betul. Karena nggak butuh lagi tenaga kerja, nggak ada isu lahan. Betul, Gitu. Nah, beberapa perusahaan yang menghasilkan komoditi tadi hortikultura udah menggunakan model ini. Jadi mereka malah sekarang bermitra dengan petani dengan mengkonsolidasi petani kecil untuk produk-produk tertentu, pisang misalnya. Iya. Untuk ekspor pun sekarang udah dilakukan oleh koperasi. Betul. Gitu.
Jadi bisa. Jadi menurut saya itu bisnis model ya. Saya setuju Pak. Jadi saya memang saya terinspirasi oleh Bapak. Kenapa BIG juga lahirnya itu bertujuan untuk mengkonsolidasi sebenarnya Pak dari pengusaha-pengusaha UKM ini Pak yang ada di Indonesia, sehingga tidak harus satu perusahaan yang memiliki semuanya. Kayak kami Pak pesan hijab Pak, pesan 10.000. Kita ambil dari banyak pengusaha Pak, ada dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Banyuwangi Pak ya, kita ambil, dan mereka tetap menjadi their own entrepreneurs, their own companies, tidak harus tergantung dengan orang tertentu, dan kita sebenarnya lebih membantu mengkonsolidasi dan memasarkan Pak. Ya, itu. Karena kan Pak tulis surat ke luar negeri buat ininya, buat storytellingnya, belum tentu menjadi cup of tea ya fokusnya mereka. Tapi menurut saya dengan ini paling pas. Dengan hal demikian, mereka tetap memiliki entity, kita tidak mengambil taking advantage of them. Mereka juga tetap memiliki pride-nya dan tetap bisa kreatif. Cuma kita sering dan nggak ada konflik. Nggak ada konflik Pak. Usaha besar dengan usaha kecil. Iya. Karena kami membantu. Karena mereka jadi bagian dari supply chain. Yes, benar Pak. Makanya memang BIG ini mengedepankan supply chain teknologi. Bagus nih konsep bisnis. Dan kita cari pas market untuk uangnya juga Pak. Ada mereka dapat kontrak itu, kita juga Pak bantu Pak cari siapa yang mau funding dari bank mana, bank rakyat yang mana. Ya, saya kira kalau misalnya ada off-takernya, ya misalnya kan para produsen kecil ini kan paling sulit mendapatkan pembiayaan karena resiko bisnisnya banyak lah, apalagi misalnya di petani, peternak gitu. Tapi kalau ada off-takernya, bank mau biayai, ya. Nah, memang yang harus dibantu juga kalau seperti misalnya tadi UMKM, produsen misalnya fashion, gitu ya. Nah, itu harus dibantu juga data marketnya, supaya mereka memproduksi sesuai dengan itu. Jadi apa yang mereka produksi sesuai dengan permintaan market. Petani, pengrajin harus seperti itu. Ya, dan saya kira bukan persoalan sulit untuk meningkatkan standar quality mereka, enggak. Pengalaman kami tidak Pak. Tidak kan? Tidak, karena asalkan kita memang juga berbicara dengan format yang semuanya bisa memahami Pak. Dan kami bantu Pak, ada gambar, desainer kami membantu Pak menjelaskan ya begini. Waktu mereka buat sampel itu kami bayar loh Pak. Yang ngirimkannya pun ke luar negeri dari kami Pak. Belum tentu juga kita menang tender, tapi itu menjadi bagian juga Pak dari support system kita begitu. Karena gimana kita bisa menang market Pak kalau kita ada investasi di depan juga. Makanya begitu bagus nih. Saya menyebutnya community factory. Community factory, benar Pak. Biar mereka diproduksi. Betul. Tetap mereka yang produksi Pak, dengan kapasitas masing-masing. Iya, misalnya ini yang sudah kita ekspor misalnya pisang, itu kan untuk ekspor pisang itu ada 21 sertifikat, ada 3 sertifikat yang setiap 6 bulan harus di-adjust. Ternyata bisa petani koperasi itu memenuhi standar itu. Nah, berarti sebenarnya bisa kan Pak ya? Bisa kan sebenarnya. Karena kalau pendekatan bisnis mereka juga akhirnya ngikutin, karena kalau tidak memenuhi itu ya barang mereka nggak laku. Tidak laku. Betul. Jadi ada motivasi ekonomi, ada stimulasi. Betul. Akhirnya mereka juga terbuka matanya, terbuka pikirannya. Ya, tentu memang harus dibimbing. Tapi sama juga semua dibimbing, dikasih SOP, bisa. Nah, jadi jangan justru saya perhatikan selama ini itu kenapa ekonomi kita nggak growing? Karena sektor formal biasanya membunuh yang informal. Betul, ya? Setuju. Karena sektor formalnya nggak ngembangin produk, nggak ada R&D-nya. Betul. Ya, sektor formal udah konglomerasi, bikin warung lagi. Itu warung kecil. Kasihan banget. Betul. Mestinya mereka kan punya uang banyak lah, udah bisa melakukan R&D, bisa bikin ekonomi baru lah. Industri baru harusnya Pak, menciptakan teknologi baru. Menciptakan teknologi, ekonomi baru, bukan bersaing dengan ekonomi. Malah yang di bawah-bawah ya Pak ya, betul, setuju. Nah itu yang kita butuhkan. Kalau enggak ya kita nggak akan pernah, kue ekonomi kita nggak akan pernah tumbuh. Karena investor lama dibunuh investor baru. Sektor formal bersaing dengan sektor informal. Ya, padahal yang gede harusnya udah lompat di sini. Ini biarkanlah dia berproses ya. Makanya tadi kita udah punya konsep kan, seperti yang Bu Eka tadi juga itu sudah ada model bisnisnya. Jadi nggak jadi masalah. Skala-skala usaha kecil tuh ternyata nggak masalah. Kita harus didukung dengan tadi model bisnis, sistem pembiayaannya. Setuju sekali Pak, setuju.